Oke, kembali lagi bersama saya Rama Afzal Wicaksono atau biasa dipanggil Rama atau Afzal juga sudah boleh. Dan di video kali ini saya tidak akan lari karena kemarin sudah lari, sekarang waktunya teori ya guys ya. Dan materi kali ini yaitu adalah apa itu PES dan jarak jangkau. Kenapa saya milih PES ya karena mungkin banyak sekali orang yang masih belum mengerti itu apa pace dan jangkauan lari berapa yang harus ditempuh oleh dianya. Dan di video kali ini saya akan membahas itu semua dan akan beberapa pace yang saya akan jabarkan kembali, mungkin dari pace 1, pace 9 sampai pace 4 atau 3 saya akan jabarkan semuanya. Dan tanpa perlu lama lagi kita bakal memasuki materinya. Let's go. Nah, dasarnya dulu ya guys ya, apa itu pace? Pace yang saya ketahui itu adalah jangkauan dalam 1 kilometer dapat berapa menit. Semisal, kalian dalam 1 kilometer itu dapat ditempuh dengan jarak 7 menit, berarti itu pace 7. Dan jika ditempuh dengan 6 menit, berarti itu pace 6. Dan selanjutnya, bukan patokan dari 6 menit, bisa lebih bisa kurang, seperti kayak dalam 1 kilometer dapat ditempuh kayak kemarin tuh 6,41, berarti itu sama dengan saya mendapatkan 1 kilometer dengan waktu 6 menit 41 detik. Oke. Jadi antara jarak 1 kilometer dan waktu itu berhubungan ya guys ya dalam pace. Jadi sederhananya itu saja. Dan di dalam pace itu banyak atau bisa dibilang dengan kasta ya guys ya. Kasta dalam lari itu pace. Dan biasanya itu pace itu dari pace 9 atau 10 hingga pace 3. Dan kita bakal membahas dari pace 9 dulu ya guys ya. Oke, lanjut. Oke, kita bakal membahas penghuni-penghuni pace di dalam lari ya guys ya. Nah, di penghuni pace 9 atau 10 sampai 9 itu biasanya tuh orang yang masih mulai ikut lari atau ya dibilang FOMO mungkin enggak, atau yang memiliki berat badan berlebih. Tidak apa-apa ya guys ya, untuk yang memiliki berat badan lebih itu sudah lebih dari cukup. Kalian sudah gerak itu sudah cukup. Itu saya dulu sudah mengalami dan itu tidak apa-apa. Kalian hanya butuh proses ya. Oke, semangat kalian yang memiliki berat badan berlebih seperti saya. Dan lanjut ke pace 6 sampai 7 8 sampai 7. Dan di penghuni pace 8 sampai 7 biasanya itu sudah mulai tertarik dengan olahraga lari. Mungkin sudah melihat harga sepatu, sudah mencari sepatu yang pas atau jam tangan untuk mengatur pace ya guys ya. Nah, biasanya ini tuh kayak sudah mulai tercandu dengan wah, saya mau lari terus, saya mau konsisten gitu. Terus banyak lagi. Intinya ini adalah bibit-bibit yang bakal konsisten. Oke, mari kita lanjut. Dan selanjutnya penghuni pace 6 dan 5. Biasanya itu ini pace sangat banyak yang digunakan oleh banyak orang. Karena pace ini tuh ya mungkin masih lambat, tapi tidak semudah itu ya untuk mendapatkan pace 6 atau pace 5 ini. Harus benar-benar konsisten. Nggak konsisten banget juga nggak apa-apa, tapi harus konsisten ya guys ya, biar performa kalian meningkat. Nah, biasanya itu di pace 6 sampai 5 ini biasanya itu dipakai untuk program easy run. Nanti easy run saya bakal bahas di video selanjutnya, oke? Dan easy run mungkin ya, kalau atlet itu saya pernah denger itu untuk recovery apa gitu running. Pokoknya itu emang udah the best. Itu namanya berpenghuni pace 6 sampai 5. Dan oke, lanjut.
Dan kita masuk ke PS4. PS4 ini adalah PS yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Kenapa diidamkan? Karena itu PS yang sangat sulit digapai. Harus benar-benar konsisten, tidak boleh begadang, makanan sehat, tidak perokok, dan tidak. Nah itu dia. Ya intinya itu harus konsisten sekali dan harus sering berlatih. Jangan sampai bolong. Pokoknya itu sangat berat. Saya masih belum bisa menyentuh. Dulu saya pernah menyentuh situ tapi akhirnya saya muntah di jalan dan saya kapok untuk melakukan PS4 itu lagi. Tapi tidak apa-apa. Yang kalian jika sudah mencapai PS4 itu sudah sangat bagus karena itu PS sangat bagus, tidak lambat dan tidak cepat. Jadi ideal lagi sih ya. Dan oke, lanjut. Dan kita memasuki yang terakhir itu adalah PS3. PS3 ini sangat mustahil bagi saya. Bagi napas berat saya, napas boros. Dan banyak orang juga ingin mendapatkan PS3. Mungkin dari 3 sampai PS3 sampai PS3.50. Itu sangat susah. Biasanya ini penghuni para calon chassis atau calon siswa yang ingin memasuki ke kepolisian atau TNI. Itu sangat harus dikejar. Dan kalian yang ingin memasuki kedinasan, kalian harus berlatih hingga sampai PS3 atau PS4. Sudah cukup ya guys ya. Dan oke, kita bakal lanjut ke pembahasan jangkauan jarak. Nah, pada jangkauan jarak itu, kalian bebas mau milih berapa jarak yang kalian tempuh, berapa kilometer, bebas, sekuat-kuat kalian. Semisal kalian masih pemula, mungkin kalian bisa mulai dengan 1 kilometer, lalu 1 kilometer nih seminggu konsisten, boom. Terus di minggu kedepannya ditambahin lagi setengah kilo, itu juga apa-apa. Dan biasanya itu orang-orang lari itu minimal 5 km. Tapi kalau jika tidak kuat jangan dipaksakan ya. Mungkin kalian bisa mencoba kilometer 2, kilometer 3, 4 ya. Terserah kalian. Sekuat kalian, jangan dipaksakan. Jika dipaksakan, yang ada kalian tumbuh penyakit. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik ya guys ya. Bisa saja kalian kena serangan jantung seperti ada saya membaca berita anak lari 5 km itu pulangnya kena serangan jantung ya guys ya. Itu astagfirullah, jangan dipaksakan ya guys ya. Ingat, kesehatan itu nomor 1. Iya memang lari untuk kesehatan, tapi jangan sampai lari untuk menuju kematian. Astagfirullah. Dan ya, terus pada jangkauan lari itu ada namanya long run. Long run itu biasanya itu lari di atas 10 km atau lari jauh. Entah 10 km, entah 15 km, 20 km, dan sampai di atas itu. Kebetulan saya masih belum capai itu, saya masih belum berani karena pertama itu saya takut kenapa-napa di jalan. Apalagi saya biasa lari sendiri dan teman saya kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak ikut. Jadi kalian ya seperti di yang tadi saya bahas itu, jangan dipaksakan jika kalian masih belum mampu. Kalian lakukan aja iziran dulu 1-5 km itu dulu ya. Dan oke, kita mungkin pembahasan materi kali ini sudah sampai situ saja. Dan kita masuki penutupan. Oke, materinya segitu saja. Maaf jika saya ngomongnya masih belibet karena saya masih belajar untuk public speaking. Walaupun public speaking di banyak orang, tapi ini di kamera. Kita harus belajar dulu ya guys ya. Ya intinya kita belajar. Dan kalian harus selalu konsisten ya guys ya. Jangan sampai kayak saya bolong-bolong, akhirnya saya cuma bisa dapatkan 1 km. Oke. Dah. Karena waktunya sudah malam, saya waktunya mau tidur. Penutupan kali ini saya bilang let's go aja guys ya. Let's go. Kita lari besok.